Sallallahu ala Taha khairil khalqi wa alaha wal karrari bil kurma'i wa khuzaroi wa bnaha wal ali wa sahbi wa tabi'ina. Selamat datang di kanal kami, Kanal Kerehore. Mari kita langsung ke topik pembahasan kita, sekilas biografi Sunan Kudus. Selamat menyaksikan. Sunan Kudus merupakan ulama penyebar agama Islam di Nusantara, yang tergabung dalam Dewan Dakwah bernama Wali Songo. Nama lengkap beliau adalah Jakfar Sodik. Beliau adalah putra Sayyid Usman Haji I dengan Siti Syariah Putri Sunan Ampel. Jakfar Sadik lahir dari keluarga bangsawan Kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Rasulullah melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Ruhil, putri Sunan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dari istrinya, Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Ayah beliau adalah Senopati atau Panglima Kerajaan Demak. Usai mangkat, Jakfar Sadik menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Melalui posisi Senopati itulah, Jakfar Sadik menyebarkan Islam di wilayah Demak. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Ruhil, putri Sunan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dari istrinya, Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Di antara santri-santri paling kesohor dari alumni pesantren Ampel Denta, yang didirikan oleh Sunan Ampel, terdapat sosok Jakfar Sadik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu, dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Dan pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus, dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Bila sudah berkunjung ke Kota Kudus, jangan lupa untuk mencari buah tangan sebagai ciri khas Kota Kudus. Saya memutuskan ke Gerai Mubarok, di mana jenang dodolnya yang sudah cukup terkenal. Selain ada aneka jajanan, di dalam Gerai Mubarok terdapat museum mini, yang menyimpan banyak histori Kota Kudus. Dari mulai keislamannya, sejarah lain juga ada, seperti sejarah produksi rokok, sejarah jenang dodolnya dan masih banyak lagi. Ini adalah foto Bupati Kudus dari zaman kolonial sampai dengan Bupati saat ini, yakni Hartopo. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Kudus mendampingi M. Tamzil. Di dalam museum saya juga melihat pemilik jenang dodol Mubarok dari generasi 1, 2,
alat pembuat dodol yang digunakan saat ini, rumah adat, baju adat, rumah kapal, Al-Quran besar, dan masih banyak yang saya tidak bisa tampilkan satu persatu. Ruangan museum sangat bersih, dan banyak isinya. Pada kesempatan lain, semoga teman-teman dapat mengunjunginya pula. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan informasi dalam dokumentasi yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna.